Editor SS SPI atau Ustaz Muhammad. Alhamdulillah. Dengan landasan surat An-Naba ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Bahwa sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itulah surga yang akan dijanjikan kemenangan oleh Allah nantinya. Jadi bagi orang yang bertakwa, titel yang paling tinggi di sisi Allah adalah takwa. Kemudian pangkat yang paling terakhir adalah almarhum almarhumah. Kampung yang terakhir, yang paling terakhir adalah, saya tahu ibu bapak, Desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, Pintu Kubur alias mati. Itu kampung awak yang terakhir. Jadi apa je awak banggakan lah di dunia? Kau tak sampai menyapu kawan, tak sampai awak bertegur sapa, mantang awak punya uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri seketat 4x4. Lewat tak pasapu tetangga dan saudara merasa awak yang paling tinggi. Kita akan rata di desa Percacingan. Semua akan disita dan dikembalikan kepada Allah. Jadi orang-orang yang beruntung di dalam surat An-Naba ini dikatakan adalah takwa. Orang yang merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kebesaran Allah, ada kehadiran Allah di dalam jiwa dan hatinya. Tapi kalau kosong Allah di dalam hati dan jiwanya, tidak ada rasa bersyukur dan terima kasih, tidak ada kehadiran Allah dalam kehidupannya, itu tertancap di dalam hatinya jiwa sombong dan takabur. Maka orang yang sombong dan takabur itu Allah tidak mencintai. Innallaha la yuhibbu kullu muhtalin fakhur. Bahwa sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong dan takabur. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Contoh janji Allah untuk mengundang saudara kita, saudari kita yang berada di lingkungan masjid dan musola. 10 kali Allah undang dengan janji surga yang akan diberikan oleh Allah lewat kata azan. Apa itu Bu Pak? Yang kata intisari dari azan menyeru manusia, hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Capailah menuju kemenangan. Dan kata ini adalah mukhatabah, seruan bagi para laki-laki orang yang beriman, perempuan orang yang beriman di dekat masjid maupun di jauh masjid, dengan kata wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, bayarkan zakat, rukuklah bahasa rata orang yang rukuk. Arti rukuk bahasa rata rukuk kok surang atau berdua Bu Pak? Bahasamu. Berarti inilah yang solat jamaah. Solatu jamaah afdalu minas solatil fazzi wa sab'ina wa isrina darajah. Solat berjamaah ini lebih afdal daripada solat sendiri, 27 derajat nilainya. Jadi ibu bapak-bapak di bulan Ramadan iko ada tiket surga. Adalah jembatan untuk menuju Allah. Aminlah seketek lu. Nah, itu nampak lo. Mantap-mantap lah makan kolak jarian je patai tak dengar ustaz ceramah lah. Jadi orang-orang yang memenuhi undangan Allah berarti ada rasa Allah di dalam kehidupannya. Tapi kalau tidak ada memenuhi undangan Allah itu, berarti kata kemenangan itu tidak mereka dengarkan. Berapa banyaknya kata kemenangan hayya 'alal falah itu lewat kumandangan azan dikumandangkan oleh para garim dan imam Bilal kita 10 kali. Tolonglah Bu Pak 5 waktu sehari semalam. Yang kedua Qomat itu kata hayya 'alal falah, kemenangan itu 5 kali. Yang dalam inti hayya 'alal falah marilah mandake kasih kau wahai hambaku, kata Allah, aku janjikan surga bagimu untuk kata kemenangan. Itu isi dagyang dari surah An-Naba ayat 31 tadi Bu Pak. Ikulah surga bagi orang yang bertakwa, yang merasakan amwado. Tetapi kalau tidak ada rasa hadir Allah dalam kehidupan, walaupun tetangga corong mik masjid kau iya kau dah kayak rumahnya,
hatinya ndak tadanga, summum bukum yang pam layar jiun, tuli bisu buta mereka ndak kembali. Kemudian dipertegas Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wishawatu walahum azabun azim. Telah dikunci oleh Allah hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka tertutup dan bagi mereka azab yang besar. Ikut tembaknya surah Al-Baqarah ayat 7 ke Bu Pak? Kenapa? Dia tidak menyadari wali ampusikum apalah tubsirun, dan dengan dirimu kamu kenapa tidak sadar? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Tahu diri dia bahwa denyut nadi ini Allah yang menciptakan, bahwa jantung ini yang menggerakkan, Allah yang memberikan. La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Ya tak nak Bu Pak? Kalau yang mayon kan berarti Allah menyadari Allah itu yang mempunyai hak diri awak ko, Tuhan yang magih kesempatan untuk yang mengari kamu solat kamu sajid ko. Jadi hakikatnya adalah orang yang hadir hari ini berarti itu menganggap undangan Allah adalah undangan yang sangat istimewa, bahwa Allah itu adalah hadir di dalam kehidupannya. Tapi kalau nyo cuek Allah tadanga suatu suara kemenangan diserukan oleh Allah, wahai hambaku, ini surga untuk kemenanganmu, mendakelah kepada aku kesempatan angin yang aku tiupkan, denyut nadi yang kugerakkan, jantungku yang kuberdetakkan pada dirimu, menyatu jasad dan ruh kamu, itu adalah atas izinku. Kenapa kamu 5 waktu sehari semalam tak sempat mencercakan kening padaku? Zolim tak kira-kira Bu Pak? Itu kalau orang menyadari dirinya akan meninggal, pasti dia akan sadar. Kenapa? Kalau sariang-sariang awak mencari kematian Bu Pak, akan tumbuh kesadaran dalam kehidupan kita. Basobok sia diri sia tuanku awak tu Bu Pak. Kenapa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan dari kematian itu Allah jadikan pembelajaran. Untuk apa? Ahsanu amala, agar manusia beramal dengan baik. Makanya kematian tu hakikatnya Pak, dia berkata, hai orang kampung, mana kelah kasihku, ambalah sasa angok mereka bantu kematianku. Ada nan senyum pepsodem, ada nak canduk bulan matahari, ada nan payah meninggalnya Bu Pak. Allah sabulan lebih alun jauh meninggal, latak terbujuk kakur di rumah, Allah meminta meninggal. Ya Allah, matikanlah mbak, ya Allah, nak tolong mbak, menanggung sakit lah ya Allah. Tahu ibu bapak sakitnya mati, carilah orang kematian. Itu pembelajaran bagi awak. Yang sering saya ucapkan bapak, nyanyian orang tarikat yang sangat bermakna, sakitnya mati. Bak kambing dikubah hidup, bak au di elosonsang, bak ditusuk 1000 jarum, bak itu sakitnya mati. Wah, kambing dia kubah idui, bau dia lo sonsang, bak itu sakitnya mati, dak tusuk di 1000, bak ditusuk di 1000 jarum. Dia sai dah pisau silat dari ubun kau kepala kau Bapak. Kemudian ditarik kulit ini dari daging dalam keadaan sonsang. Kita tidak beriman, kita tidak penuh persiapan, kita takut menghadapi kematian, berpisah dengan anak dan saudara. Nanti jadi Bu Pak, ketika ditarik kita mempermainkan agama, tidak penuhi undangan Allah, tidak pernah mencercakan keling ke masjid, walaupun undangan itu diserukan oleh Allah lewat corok min dekat di rumah. Santai salah gaya, bekonya santai lawan ngok tu malaikat. Dia gagang tali anggot, kurang gerapek. Akhirnya mata tu seperti orang goyang disko. Cara Pak, Allah la ilaha illallah dibisian orang talingong la babuih lo bibi orang bisian.
Allah dak tahu la ilaha illallah Allah dibisian orang lah. Allah ala sabulan lah goyang-goyang disko sana. Bak kambiang dikubak idik, bak au dia losonsang, bak itu sakitnya mati, bak ditusuk 1000 jalam. Akhirnya meninggalnya karena tidak hidup dengan beriman, mati dengan keadaan beramal. Maka ketika itu meninggalnya tidak membaca la ilaha illallah. Mata tak bulalang, lidah tak julang, ciri tak gagangnya tegang-tegang. Model itu Pak. Anak ayam ada 9, mati cik tinggal 8. Hancur badan membalikkan kapan? Tunggu penyesalan tak doa amalan. Tu baru menyesal karena diri, karena Tuhan awak. Makanya acak-acak ibu bapa takziah mencari orang kematian. Jangan lalu-lalu saya di kamar ketika orang meninggal. Kalau awak peduli dengan orang lain dengan agama, maka kita orang lain akan peduli dengan kita. Kalau kita peduli dengan agama, maka orang yang beragama akan peduli pula dengan kita. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Jadi apa yang ciri khas orang yang bertakwa mendapat tiket surga itu dijelaskan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Ada ampe macam bu Pak. Ikon yang kajinya sananya. Tadi kaji ekstra dulu Pak. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Orang yang takut dengan kebesaran Allah. Yang orang takut dengan kebesaran Allah, menyadari bahwa dirinya nikmat yang diberikan oleh Allah, hidup yang diberikan oleh Allah, langit yang dijunjung, bumi yang diinjak adalah pemberian Allah. Saganya kalau nak rukuk sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasakan kulitnya hamparan kai Baitullah, tulangnya tiang kai Baitullah, ureknya kawek kai Baitullah, dirinya tagok bak Baitullah menghadap Allah, sehingga matinya meninggalnya dalam keadaan ridha Allah, sehingga meninggalnya hendak dicabik paksa ruh keluar dari jasad oleh Allah. Wahai hambaku, wahai malaikatku, jikalau orang itu telinganya mendengarkan ayat-ayat Quran, takut dengan kebesaranku, dia melihat yang baik-baik, membaca yang baik-baik, di sekeliling tubuhnya ada bacaan yang bersinar, bacaan ayat-ayat Quran, maka minggirlah kamu biar aku yang mencabut ruhnya keluar dari jasadnya. Dalam surat Al-Fajr ayat yang terakhir di penghujung ayat itu, seruan Allah bagi orang yang meninggal, bagi orang yang beriman, diistimewakan oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah ke keredoanku. Wadkhuli fi ibadi, maka kamu akan kumasukkan ke golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masukkan kamu ke dalam surgaku wahai hambaku. Keluar ruh tu dengan tersenyum seden. Bak canda bulan jo matahari, bak canda nak berdara je marah pulai. Bak itu menghadapi mati, orang yang beriman, orang yang sufi. Senyum seden menghadapi kematian. Itu yang pertama, apabila kehadiran Allah ada dalam hidupnya. Artinya yang pertama, orang yang takut dengan kebesaran Allah itu orang yang memiliki panggilan Allah, terutama sebelum betul-betul dipanggil ruhnya keluar dari jasadnya oleh Allah. Kalau letak tancap di situ memiliki panggilan Allah yang pertama, maka suatu saat ketika Allah memanggil, dia akan siap-siap saja. Matinya seseorang apabila dia menghadapi kematian penuh persiapan, maka matinya dalam keadaan beramalan. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut, kamalah badan akan dipersiapkan, kamalah badan akan dilarikan. Oh Pak Malaikat, rayalan selesai lepas semulan sampailah yang mau kamu masang kolak jariang je patai untuk suami yang mau. Tunggu dulu besok mau meninggal. Ndak isa dah nyegang sekali Pak Bu. Oleh karena itu, penuhi panggilan Allah yang pertama sebelum betul-betul Allah memanggilnya, dengan menghargai kebesarannya, takut dengan kebesarannya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang kedua, wal amalu bima fi tanzil, orang yang berperilaku Al-Qur'an. Orang yang berperilaku Al-Qur'an itu Al-Qur'an ya dia amalkan. Contohnya, ibu bapak-bapak suka melihat yang baik dan mendengar yang baik, yang
berdasarkan Al-Quran, membaca yang baik-baik, maka Allah memberi kebaikan. Salah satunya apa yang kita baca, apa yang kita dengar, mengalir dalam kehidupan kita Al-Quran. Apabila Al-Quran telah ada pada diri anak-anak kita dan keluarga kita, dia akan merasakan kehadiran Allah dan dia akan menjauhkan segala kemungkaran. Berarti dia telah ada keredoan Allah, keredoan yang diberikan oleh Allah. Allah restui kehidupannya di dunia dan di akhirat. Maka dia akan hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman. Jadi orang yang beramal itu, yang berperilaku Al-Quran itu akan dilindungi oleh Allah dan akan diberikan mahkota yang terindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, asyukru anil jazim arda minal qalil. Orang yang tidak menghilangi rasa syukur dan ridho terhadap Allah, terhadap sesuatu yang diberikan walaupun sedikit. Jadi sakitnya dia oleh Allah nya dak mumpek nak mencela. Contohnya bapak garim dak ada sambal ai. Bisa giliran si piak ambo sambal ya aja. Ambo saya nak makan dah ya. Dak ada dapat piti sehari kini nak makan ambo saya susah. Padahal kita telah dilapangkan rezeki oleh Allah. Lebih-lebih dengan salah seorang garim kita berbagi ke masjid Allah, ke rumah Allah, bola rampu yang rusak, tikar yang rusak. Apabila kita salurkan lewat sedekah dan impak itu akan menjadi tabungan akhirat. Di hakikat besarnya nilai ibadah Pak tu panuh sampai kata atok di masjid Kawiyah ko. Jadi ketika Tuhanmu berkata, jikalau kamu bersyukur Allah tambah nikmatnya, jikalau kamu kufur azab Allah Maha Pedih. Jadi siapa yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah, dia melapangkan rumah Allah, melapangkan orang saudara sanak saudaranya, maka Allah akan lapangkan hidupnya di dunia dan akhirat. Itulah janji Allah dalam surat Muhammad ayat 7. Jikalau kamu melapangkan Allah, Allah akan lapangkan kamu. Jikalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu di dunia dan akhirat. Yang terakhir adalah orang yang selalu mempersiapkan bekal hidup sebelum mati. Artinya orang yang selalu memang sebelum dicabutnya, nikmat hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Maksudnya adalah panjang umurnya, banyak kebaikannya, hidup bertongkat amal, mati bertongkat iman. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah bekal yang paling baik adalah takwa. Itulah kira-kira Bu Pak, dan kesimpulannya dapat kita tarik bahwa 4 ciri khas orang bertakwa yang akan mendapat tiket surga adalah ada 4 buah Bu Pak. Yang pertama, orang yang takut dengan kebesaran Allah. Artinya orang yang mengutamakan panggilan Allah daripada panggilan yang lain sebelum Allah betul-betul memanggil ruhnya keluar dari jasadnya. Yang kedua, wal amalu bima fitanzil, orang yang berperilaku dan berkarakter Al-Quran dalam kehidupannya. Yang ketiga, asyukru anil jazim ar-ridha minal qalil, orang yang tidak menghilangkan rasa syukur kepada Allah, ridha terhadap yang sedikit. Yang keempat, wa tazawwadu khairuz zadi taqwa, orang yang mempersiapkan bekal hidupnya menjelang kematiannya, mempergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Kira-kira itulah kajian yang dapat ambo sampaikan. Donan takareh, tak singgung puncak kada, keluarga dan sudut sana ibu bapa yang mendengar maupun yang ada di sini, ateh nama orang yang tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Karena ambo sayang sama ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan wak sama masuk surga saduanya besok. Amin. Mohon maaf, lah dimaafkan ambo Bu Pak dalam penyampaian. Lah dimaafkan apa-apa yang ganteng-ganteng. Senang tiba ibu Pak, makalah Pak kau dicek ganteng. Terima kasih banyak. Alif je non tanda rapat, hazab je sukun tanda mati, ridho je maaf ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak. Jangan lupa bantu tekan subscribe, like, share. أستغفر الله من الخطايا